Xiao Liu. Minum semuanya. 1 gelas, 1 ucapan keberuntungan. Buat kakak senang. 10 villa mewah. Aku pesan semuanya. Kak Yo, apa yang kamu katakan benar-benar serius. Aku, Yo Xiaowan, selalu menepati janji. Kalimat pertama. Semoga Kak Yo selalu cantik seperti bunga. Muda selamanya. Kedua. Semoga Kak Yo selalu berlimpah rezeki. Semoga anjing peliharaan Kak Yo bahagia selalu. Cepatlah tinggal di villa besar. Bagaimana kalau kamu jangan jual rumah, tinggal bersama kakak bagaimana? Aku ingin bersama orang yang kucintai mengadakan pesta yang sangat megah. Pernikahan. Setelah menandatangani kontrak ini, saya akan memiliki cukup tabungan. Dia memang pria yang berbeda. Seandainya ayahku juga bisa memperlakukan ibuku seperti ini. Semoga Kak Yo selalu bahagia. Sudah sampai. Kamu tinggal di lantai berapa? Lantai 6. Besok pagi setelah bangun tidur, pikirkan baik-baik lalu temui aku. Kita menikah. Terima kasih, Kak Yo. Sampai jumpa. Aku akan pulang duluan. Kamu pasti mau. Wang Yun, Li Zhan, apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tidak terlihatkah? Liu Yang, bukankah setiap hari kamu selain menemani klien makan, hanya minum alkohol? Apakah kamu masih memikirkan aku? Liu Yang, saat kamu di luar sana merawat wanita kaya, aku, sebagai saudaramu, merawat istrimu. Kamu binatang. Aku menganggapmu sebagai rekan kerja. Sebagai saudara, begini caramu membalas budi padaku. Apa yang kamu lihat dari dia lebih baik darimu? Setidaknya, dia mau meluangkan waktu bersamaku. Sedangkan kamu, selain menemani klien, makan sambil jual rumah. Liu Yang, kamu hanya seorang yang demi prestasi, rela mengorbankan nyawa, orang yang menyedihkan. Iya, Liu Yang. Hari ini menemani nyonya kaya yang mana lagi? Minum sampai senang. Berhasil jual berapa unit rumah? Mabuk sampai seperti ini. Apa yang diinginkan Yun darimu? Apa tujuannya?
Pergi. Pergi dari sini. Berani sekali kamu menyuruhku pergi. Hah? Embrio. Sistem penukaran poin kesan dihidupkan. Poin kesan terikat pada tuan rumah Liu Yang. Sedang memindai lingkungan. Sedang membangun koneksi. Aku pasti terlalu banyak minum semalam. Ah. Pasti halusinasi. Ah. Tadi malam. Kontrak. Tidak bisa. Aku harus segera bangun ke perusahaan untuk menandatangani kontrak ini. Nanti setelah kita menghasilkan uang, jalan besar terbentang. Masing-masing berjalan di sisi yang berbeda. Selamat kepada Kak Zhang menandatangani kontrak besar. Selamat kepada Kak Zhang menandatangani kontrak besar. Memang pantas Kak Zhang. Tidak seperti beberapa orang yang berpura-pura bekerja keras. Supervisor datang. Kakak, jangan pergi. Mereka semua satu kelompok. Manusia berjuang untuk harga diri. Manusia berjuang untuk harga diri. Kalau tidak menghancurkannya, ayah tidak akan tenang. Li Zhan. Jelas-jelas itu adalah klien yang aku bicarakan. Kenapa kamu yang mengundang? Kak Yang, tidak bisa berkata begitu. Klien akhirnya memilihku. Itu menunjukkan aku lebih profesional darimu. Aku menganggapmu sebagai murid. Mengajarkanmu pengalaman penjualan. Begini caramu membalas budi. Kak Zhan sudah banyak membantuku. Kamu berikan klien itu padanya. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Aduh, ada orang yang tidak bisa mempertahankan klien kaya. Istri juga tidak bisa dipertahankan. Hanya memikirkan untuk mendekati wanita kaya. Pantas saja ditinggalkan. Manajer, apakah aku pernah mengatakan itu? Liu Yang, sebagai orang muda, kamu harus belajar untuk merendahkan diri. Menghidupi dirimu sendiri itu tidak mudah. Jangan membuat keributan. Lupa memberitahumu. Manajer toko itu adalah kakak iparku. Apa yang kamu punya untuk melawan aku? Begini, Liu Yang. Beri hormat kepada Li Zhan dan akui kesalahanmu. Hal ini biarkan saja. Aku akan bersujud kepada mereka. Mereka pantas menolak anggur perjamuan, memilih anggur hukuman. Liu Yang, kamu sudah gila. Kenapa kamu memukul Li Zhan? Selamat kepada tuan rumah atas perolehan nilai kemampuan. Nilai kemampuan 10 poin. Aku punya sistem sekarang. Hidupku dimulai kembali. Dia terkejut. Gila ya? Li Zhan. Wang Yun. Apakah kalian sudah siap? Semua tenang dulu. Liu Yang. Perusahaan sudah memperlakukanmu dengan baik. Jangan membuat keributan seperti ini. Jika kamu benar-benar sakit, segeralah pergi ke rumah sakit jiwa untuk berobat. Benarkan? Iya. Liu Yang, aku berencana menyerahkan Tuan Su dari Jin Xiu Shen Cheng kepada Anda. Komisi tetap seperti biasa. Yang itu harus ada kickback. Lebih tinggi dari komisi, bajingan. Itu biarkan untuk Anda. Adik ipar yang mengurusnya. Yang Ge. Besok aku akan mengambil Porsche. Nanti aku akan membawa Yiyun lewat jalan tempat kamu mengemis. Aku akan melemparkan beberapa kain untukmu. Hahaha. Tamparan ini
adalah hadiah terima kasih yang kamu hutang padaku. Berani-beraninya kamu menampar wajahku. Berapa harga wajahmu? Sayang kecil. Cocok. Anjing. Selamanya. Hei, jangan pakai kekerasan. Sore ini kita ada klien besar untuk tanda tangan kontrak. Kalau terluka, kesannya tidak baik. Saya ingin bertemu dengan Yao Xiaowan. Saya ingin bertemu dengannya sekarang. Tanpa janji temu, Anda tidak bisa bertemu dengan Direktur Yo. Besok pagi setelah bangun tidur. Pikirkan baik-baik dan datanglah menemui saya. Kita menikah. Saya adalah suami Yao Xiaowan. Apakah saya masih perlu janji temu untuk bertemu dengannya? Hei, Tuan tidak bisa masuk. Direktur Sue. Sepertinya dia adalah agen yang menemani Yao Xiaowan mabuk semalam. Saudara kecil mencari Xiaowan ada urusan. Saya adalah direktur perusahaan. Kebetulan nanti akan bertemu dengan Xiaowan. Mari kita adakan rapat. Bagaimana kalau kita bersama-sama? Membeli mata kebenaran. Butuh 999 poin. Terlalu mahal. Tukar mata kebenaran sekali. Pemindaian selesai. Target Sue Zhengming. Direktur Grup Yo. Faksi lawan Yao Xiaowan. Berusaha memanfaatkan host untuk menekan Yao Xiaowan. Informasi lainnya telah dikirim ke ponsel host. Baik, bos. Ayo pergi. Mari kita laporkan hari ini. Anda duluan. Presiden Sue ini memperkenalkan kepada semua orang. Ini adalah pria simpanan yang dipelihara oleh Presiden Yo. Apakah ini pria simpanan itu? Ya, ini dia kan? Tidak terlalu jelas. Dengar-dengar Presiden Yo. Tadi malam kamu dan pria ini makelar. Minum cukup banyak. Bahkan pulang bersama. Apakah yang saya katakan benar? Pewaris Grup Yo. Pertunangan sudah dekat. Namun mabuk dengan pria di klub malam. Apakah ini pantas? Saya mengusulkan untuk segera melakukan pemungutan suara. Apakah Yao Xiaowan bisa menggantikan posisi ketua dewan? Yao Xiaowan, perusahaan ini adalah milik semua orang, bukan panggung pertunjukanmu. Jika memang begitu, saya akan melaporkan. Ketua tua. Kak Yo, aku punya bukti untuk membantumu membalikkan keadaan. Ini adalah perusahaan. Kamu, bukankah kamu bilang ingin menikah denganku? Sebagai tameng, ini adalah tanggung jawab yang harus aku penuhi. Semua. Direktur Sue menyalahgunakan dana perusahaan untuk investasi. Bekerja sama dengan keluarga Liu untuk membocorkan rahasia perusahaan. Bahkan memfitnah saya. Suami Xiaowan. Apakah orang seperti ini bisa dipercaya? Omong kosong. Yao Xiaowan, kamu berani bersekongkol dengan orang luar untuk membocorkan rahasia perusahaan. Ketua lama kembali. Pasti tidak akan memaafkanmu. Orang luar. Liu Yang. Liu Yang adalah suamiku. Adalah pewaris masa depan dari grup perusahaan. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Kamu pikir kamu bisa sembarangan mencari pria liar dan membawanya kembali? Aku akan percaya begitu saja. Bagaimana? Yang terhormat, Direktur Sue. Saya salah. Ketua Yo, tolong maafkan saya. Anda juga adalah orang kepercayaan ibu saya. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil mempermalukan lawan. Mendapatkan 100 poin perasaan baik dari Yao Xiaowan. Katakanlah, apa yang kamu inginkan sebagai balasan? Liu Yang.
Baru saja kamu memanggilku suami. Kenapa? Sekarang berpura-pura tidak kenal. Ini ibu tiriku yang memaksaku menikah dengan keluarga jin. Setelah menikah, saham akan dipindahkan ke adikku. Kamu hanya perlu bekerja sama dengan pernikahan palsu saya. Pernikahan palsu. Pernikahan palsu. Aduh. Rumah. Pergi ke Tianhe Estate untuk bersantai dan menghabiskan waktu. Villa di Jinxiu Shanzhuang. Anggap saja ini hadiah dariku untukmu. Kakak akan merawatmu. Deal. Halo, Yang Ge. Aku sekarang di rumah sakit Dongcheng. Tolong pinjamkan aku sedikit uang, agar orang tuaku bisa berobat. Jangan panik dulu. Segera datang ke sini. Bagaimana dengan Wu Yu? Oh. Sampah tetaplah sampah. Kenapa? Menjual tabungan terakhir pun tak bisa menyelamatkanmu ya. Zange, itu adalah bakti mereka. Namun bakti tak bisa dijadikan makanan, kan? Lizan, jaga mulutmu baik-baik. Kenapa? Apa aku salah bicara? Pakar MA adalah otoritas di kota Su. Kalau dia bilang tidak ada harapan, maka tidak ada harapan. Kecuali kalian bisa memanggil tabib suci dari selatan. Tabib suci dari selatan, benar sekali. Namun, Nanyue Sheng bukanlah sembarang orang yang bisa diundang. Bagaimana kalau begini? Wu Yu, kamu tampar Liu yang di depan umum. Aku bisa menggunakan koneksiku untuk membantumu menghubunginya. Aku paling suka melihat anjing menggigit anjing. Dokter suci ini adalah pewaris grup Yo. Diperkenalkan oleh Tuan Jin. Oh, aku lupa. Kalian mungkin tidak bisa bergaul dengan lingkaran kelas atas seperti ini. Kak Zhan, kumohon padamu, jangan mempersulit Yang Ge. Aku berlutut padamu. Selamatkan ibuku, Zhan Ge. Tapi aku benar-benar. Bangunlah. Tidak perlu memohon padanya, aku punya cara untuk menyelesaikannya. Liu Yang, kamu masih suka membual seperti itu. Selama Kak Zhan bisa membuat ibuku hidup kembali, aku rela menyerahkan nyawaku padamu. Aku mohon padamu. Aku hanya tanya padamu, mau bertarung atau tidak? Lizan, ini sudah cukup kan? Belum cukup. Kamu ini wanita murahan. Kamu juga pantas berdiri dan berbicara dengan saya. Berlutut. Lizan, lepaskan. Liu Yang, berani kamu menyentuh saya? Coba saja. Liu Yang, tidak disangka kamu sendiri berpikiran sempit dan tidak peduli dengan nyawa orang lain. Kak Zhan bersedia berbaik hati membantu Wu Yu menghubungi tabib suci. Tapi demi harga diri yang bodoh itu, kau malah menghalangi. Jangan bicara lagi. Aku percaya Kak yang bukan orang seperti itu. Kak Zhan, aku mohon padamu, anak muda. Penyakit ini memang hanya bisa disembuhkan oleh tabib suci dari wilayah selatan. Hanya dia yang bisa menyembuhkan. Ini masalah hidup dan mati. Saya sarankan kamu bersabar sebentar. Saya sudah bilang, saya punya cara untuk menyembuhkannya. Anak muda, makanan ini bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Nama besar Saint of Medicine bahkan saya pun sangat menghormatinya. Ucapanmu yang sombong ini benar-benar konyol. Sistem penukaran. Menukarkan. Benar-benar bisa berpura-pura. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa melanjutkan sandiwara ini. Benar-benar konyol.
Saya sarankan kamu segera berhenti. Penyakit di otak bisa menular. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan, aku akan mengambil nama keluarganya. Masih berpura-pura. Berpura-pura. Ini adalah 7 jari Tian Kui dari tabib suci. Apa? Ahli MA, Anda tidak salah lihat, kan? Dia itu pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki keterampilan medis? Tidak mungkin salah. Saat saya masih muda, saya pernah di Tiandu. Belajar dari tabib suci. Aku tidak akan pernah melupakan teknik ini seumur hidupku. Apakah mungkin? Baiklah. Ternyata hanya bantal hias. Aku pikir. Ibu. Ibu, bagaimana keadaanmu? Bagaimana? Sekarang kalian berdua bajingan. Bisa pergi dari sini. Di sini tidak menyambut kalian. Berani sekali. Aku beritahu kamu. Aku segera akan bekerja sama dengan Tianhe Real Estate Group. Saat itu, kamu tunggu saja untuk diusir dari Su Cheng. Aku juga seperti katak di dalam sumur. Suatu hari nanti aku pasti akan datang untuk belajar. Aku antar Anda. Liu Yang, cepat datang ke Jinxiu Villa. Lihatlah hadiah yang aku siapkan untukmu. Sehari sebelumnya, aku bahkan tidak tahu tempat ini. Bahkan tidak mampu membeli satu kamar mandi pun. Sekarang, tempat ini ternyata menjadi milikku. Oh. Keamanan di perumahan Jinxiu Shangzuang ternyata tidak terlalu ketat. Ya. Sampai-sampai kucing liar dan anjing jalanan pun bisa masuk. Liu Yang. Benar-benar dunia ini sempit, ya. Kudengar akhir-akhir ini orang miskin nongkrong di sini menunggu wanita kaya. Rumah di sini paling murah juga 50 juta. Orang miskin sepertimu kalau sampai rusak. Takutnya harus jadi gigolo untuk membayar. Bodoh. Berlagak apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah rumah nomor 5. Rumah yang dipesan oleh Direktur Su dari Tianhe Real Estate. Dia akan datang untuk melihat rumah sebentar lagi. Sebagai konsultan penjualan eksklusifnya. Saya memiliki hak untuk membersihkan sampah yang tidak berguna untuknya. Ternyata itu adalah rumah nomor 5, bukan rumah nomor 1. Rumah nomor 1 paling tidak bernilai 8 digit. Bukan untuk orang biasa sepertimu. Bekerja keras seumur hidup baru bisa membeli. Liu Yang, sedikit sadar diri dong. Bagaimana mungkin? Villa nomor 1 bagaimana mungkin milikmu? Apa yang terjadi? Begitu ramai. Direktur Su. Ada seseorang yang memegang sertifikat properti palsu. Berani-beraninya menyamar sebagai pemilik rumah nomor 1. Rumah nomor 1 adalah milik grup Yo. Milik ketua Yo. Badut dari mana ini? Berani-beraninya menipu di sini. Ini adalah Tuan Su, presiden dari grup Tianhe. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ketua Yo. Berani menipu di hadapan Tuan Su. Kali ini kau benar-benar salah langkah. Hari ini, atas nama ketua Yo, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Wajahmu memang tebal sekali. Liu Yang. Berani-beraninya kau memukul Tuan Su.
Tuan Su hanya perlu mengatakan satu kata, dan nyawamu bisa melayang. Setelah memukul orang, kau masih begitu sombong. Benar-benar bukan manusia. Minta maaf sekarang juga. Apa kalian sudah gila? Ini rumahku sendiri. Dikelilingi oleh orang lain di sini. Dapat tamparan saja sudah ringan. Kamu ini, dibilang gemuk malah marah. Baru saja ditinggalkan oleh pasangan. Dan kehilangan pekerjaan, sampah. Masih berhayal jadi orang kaya. Berani kamu memukulku. Hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, aku tetap akan mematahkan kakimu. Istriku. Aku butuh kau datang ke sini. Ke Villa Jinxiu. Liu Yang. Istrimu baru saja tidur denganku. Cepat sekali menemukan yang baru. Aku ingin melihat. Siapa yang tidak punya mata? Yang tertarik pada barang seperti kamu. Kembalikan ponselku. Siapa kamu? Rubah genit. Yang begitu lapar tidak pilih-pilih. Tertarik pada sampah seperti ini. Aku adalah istrinya. Siapa kamu? Begitu tidak tahu diri. Masih bisa tertarik pada sampah seperti Liu Yang. Tapi hari ini dia beruntung. Yang dia hadapi adalah Presiden Su dari Tianhe Group. Kalau kamu datang, buat Tuan Su kita senang sedikit. Mungkin saja bisa melepaskan pria anjingmu. Tidak punya kemampuan sendiri. Jangan merugikan orang lain. Nanti tunggu istrimu datang. Buatlah Direktur Su merasa puas. Kamu bisa berdiri di samping dan melihatnya. Siapa tahu, kamu juga bisa merasakan sedikit kebahagiaan seorang pria. Tunggu sampai istrimu datang. Biar dia menyaksikan dengan jelas. Apa akibatnya jika berani menantangku? Aku akan jujur padamu. Hari ini, aku juga mewakili Grup Yo untuk berlari. Membeli rumah ini. Untuk diberikan kepada Ketua Yo. Jika membuatnya marah. Itu seperti membunuhmu di selokan. Dan tidak ada yang berani menolongmu. Saya sarankan Anda. Jaga mulut Anda agar tetap bersih. Supaya ketika istri saya datang. Kalian tidak tahu bagaimana kalian akan mati. Beritahukan ke semua orang. Agar semua tamu segera ke Jinxiu Villa. Pavilion nomor 1. Pernikahan diadakan di sana. Baiklah. Berhenti. Berdiri di situ. Ini adalah Jinxiu Villa. Aku tidak mengizinkanmu bergerak. Berani coba bergerak sedikit saja. Kalian ini tidak ada habisnya ya. Salah masuk halaman saja. Haruskah sampai begitu keras kepala? Salah jalan. Belum lagi. Jalan pulang ke rumah sendiri saja salah. Bukan seperti kamu ini. Sampah masyarakat seharusnya memang masuk ke sini. Dulu aku tak pernah menyangka. Kamu ternyata pandai sekali membual. Semoga saja kamu bisa menemukan nyonya kaya. Dan teruskan saja bualanmu itu. Baiklah, aku akan jujur padamu. Villa nomor 1 di Jinxiu Shenzhuang. Grup Yo, Ketua Yo Xiaowan. Hari ini akan diadakan di sini. Sebuah pernikahan abad ini. Kamu masih berani bilang, ini rumahmu. Bangunlah, bodoh. Dan saya sendiri, Wakil Presiden Tianhe Real Estate. Ada undangan pernikahan. Xiaowan, ternyata ini adalah hadiah yang kamu siapkan. Ketua Yo adalah wanita yang terkenal. Wanita kuat, tidak hanya kemampuan luar biasa, dan juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Direktur Su bisa menghadiri pernikahannya. Benar-benar membuat kami iri. Sama-sama, sama-sama. Nanti ada kesempatan. Akan kubawa kalian untuk melihat-lihat. Kamu, sekarang kamu dari bawahku. Lewat sini, aku bisa memaafkanmu. Kamu pantas. Orang-orang, patahkan kedua kakinya untukku. Sistem tukar kekuatan Raja Tentara. Untuk menghemat waktu, kalian berdua maju bersama. Naik. Suamiku. Suamiku, kau benar-benar memberiku
Sebuah kejutan besar. Begitu hebat. Maaf, mengganggu waktu pernikahan. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku ingin memberimu kejutan, tapi tertunda oleh beberapa badut ini. Kamu pasti pemimpin Liu Yang, kan? Ternyata benar. Bukan satu keluarga. Tidak masuk satu pintu. Sampai sekarang masih berakting. Jangan kira punya sedikit kecantikan bisa berpura-pura jadi orang kaya. Iya, gadis kecil. Sesat tahu jalan kembali. Belum terlambat. Orang di sampingmu ini hanya seorang pengangguran miskin. Bagaimana kalau kamu ikut aku? Aku jamin, kamu akan hidup mewah dan menghidupkan kembali musim semi kedua dalam hidupmu. Naik. Hei. Berani-beraninya kamu menyentuhnya. Sehelai rambut pun, aku pasti akan membunuhmu. Aduh, aku sangat takut. Tapi kamu, apakah kamu masih belum mengerti situasinya? Sekarang dia ada di tanganku. Jadi, biarkan dia menemani aku untuk bersenang-senang. Atau, kamu sendiri yang mematahkan kedua kakimu. Kalau tidak, Grup Yo, Direktur Sue datang. Kamu tidak apa-apa. Direktur Sue, akhirnya Anda datang. Ada orang yang tidak tahu diri, berpura-pura jadi ketua dewan. Saya sedang memberikan pelajaran. Ketua dewan, Tuan Muda. Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini. Ketua dewan, Anda tidak bisa melihat dengan jelas. Berani menyinggung ketua dewan dan menantu. Berlututlah padaku. Tidak mungkin. Yo Xiaowan adalah putri kesayangan langit. Bagaimana mungkin dia akan menyukai sampah yang tidak punya pekerjaan ini? Bajingan, bagaimana kamu berani berbicara seperti itu? Kakak ipar, ini semua hanya kesalahpahaman. Aku adalah orang kepercayaan Kak yang dibesarkan oleh Kak Yang sendiri. Aku adalah orang kepercayaan Kak Yang. Tolong Anda yang bijaksana, jangan menyimpan dendam pada orang kecil. Anggap saja aku seperti angin. Lepaskan saja. Kak Yang, guru, demi hubungan kita yang sudah terjalin sebelumnya, tolong bantu aku memohon belas kasihannya. Guru, saya ini adalah seorang suami yang tunduk pada istri. Bagaimana memperlakukan kalian? Terserah istri saya. Saya mohon lepaskan saya. Saya bersedia untuk Anda bekerja keras seperti sapi dan kuda. Guru, Anda adalah orang yang paling saya hormati. Guru, anggaplah kita telah berteman selama bertahun-tahun. Ampuni saya kali ini. Sebelumnya, saya masih berpikir, kamu cukup punya prinsip, tidak menyangka, juga seorang pengecut. Asalkan guru senang. Melakukan apa saja tidak masalah. Guru, berharap Yang Ge bisa di depan Tuan Yo. Tolong katakan beberapa kata baik untukku. Lalu Anda ingin saya mengatakan apa yang baik? Anda tolong bantu saya memohon kepada Tuan Yo. Saya bisa di sisi Tuan Yo melayani dengan sepenuh hati. Guru, Anda dan Tuan Yo sudah memiliki hubungan seperti ini. Anda bilang padanya, dia pasti akan mendengarkan Anda. Namun saya, mengapa harus berbicara baik untuk Anda? Merawatmu seperti ini, seperti serigala putih yang tidak tahu berterima kasih. Merawat seekor anjing saja lebih baik daripada kamu. HMPH, hadirin sekalian, hari ini saya dan Liu Yang mengadakan pernikahan di sini. Mulai hari ini Liu Yang, inilah pria dari Yo Xiaowan, tuan besar dari keluarga Yo, presiden dari grup Yo, ternyata menikah dengan seorang pria yang tidak terkenal. Mulai sekarang, pria ini pasti akan naik daun. Selamat kepada tuan rumah atas pengumumannya. Mendapatkan nilai kesan baik dari Yo Xiaowan, 1000 poin. Dan mendapatkan hadiah tersembunyi tambahan. Kartu bank Tian Ditong dapat mengonversi mata uang meja menjadi setara dengan renminbi. Hadiah ini benar-benar luar biasa. Inflasi di dunia bawah begitu hebat. Setiap saat, uang bernilai miliaran. Nanti tidak perlu lagi pusing karena uang. Buat mereka bertiga hilang dari hadapanku.
Jangan pernah lagi melangkah ke kota Su. Satu langkah pun. Guru. Guru. Ampuni saya, guru. Tunggu. Yo Xiaowan, apakah kamu benar-benar menganggap aku sebagai tunanganmu? Dengan serius, keluarga Jin kalian hanya ingin menggabungkan dengan grup Yo. Ingin aku menikah denganmu. Lupakan saja niat itu. Tuan muda Jin, akhirnya kamu datang. Barusan itu dia. Pengemis bau itu yang keras kepala ingin ribut. Dan bahkan mempermalukanmu di depan umum. Aku demi menjaga martabatmu. Lihat dia memukulku. Kamu harus membelaku. Kamu hanyalah Yo Xiaowan, peliharaan pria simpanan. Sampah tak punya uang dan kekuasaan. Apa hakmu untuk dibandingkan denganku? Kamu hanya bisa mati meminjamku untuk menelan hati grup Yo. Hari ini adalah hari pernikahan dengan Liu Yang. Di sini, jangan harap aku akan membuat semua orang tahu. Bersama aku, Jin Tianqi, melawan akan berakhir buruk. Apakah kamu sangat kaya? Jin Xiu Shenzhuang, aku punya 10 properti, bernilai 1 miliar. Jika kamu bisa mengeluarkan barang dengan harga setara, aku akan segera pergi. Jika tidak bisa, aku akan mematahkan kedua kakimu. Dan kamu harus merangkak keluar dari sini. Berani bertaruh. Kebetulan dari sistem sana, mendapatkan posisi sebagai manajer Ban Tiandi. Kebetulan bisa menggunakannya untuk mencoba. Liu Yang, ini bukanlah hal yang main-main. Jika kamu merasa kesulitan, kamu bisa menolak. Ada aku di sini. Jin Tianqi tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Taruhan ini akan aku terima. Ya ampun, dia benar-benar menerimanya. Liu Yang, kamu tidak boleh menerimanya. Keluarga Jin sangat kuat. Ini sama sekali bukan seperti yang bisa kamu bayangkan. Tenang saja, ada aku di sini. HMPH. Cek ini bernilai 2 miliar. Tuan Jin, bukankah kamu menganggap dirimu sangat kaya? Tidak tahu apakah uang ini Tuan Jin bisa mengeluarkannya. Benar-benar tidak tahu malu. Menggunakan cek kosong. Ingin berpura-pura kaya. HMPH. Hari ini aku akan membuat semua orang membongkar kedokmu. Agar kau tahu sebelum mati. Segera periksa keaslian cek ini. Liu Yang, sudah di ujung tanduk. Masih belum cepat berikan. Tuan Jin berlutut dan mengakui kesalahan. Tidak masuk akal. Jangan menindas orang terlalu jauh. Pacarmu yang tampan akan dipenjara. Kamu merasa sakit hati. Begini, asalkan kamu menikah dengan saya, masalah antara aku dan dia bisa dihapuskan sepenuhnya. Jika tidak, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tenang saja, ada aku di sini. Segera kamu akan tahu tentang ini. Apakah cek ini asli atau palsu? Halo? Apa? Ini asli. Bagaimana mungkin? Liu Yang, si miskin itu, bagaimana mungkin punya 2 miliar? Liu Yang, sebenarnya, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Itu, Tuan Jin, bukankah seharusnya menepati janji? Di depan semua orang. Merangkak keluar dari sini. Liu Yang, jangan terlalu berlebihan. Siapa Jin Xiao sebenarnya? Bagaimana mungkin dia merangkak keluar dari sini? Benar, mau lakukan atau tidak? Terserah kamu. Orang seperti apa seharusnya? Kita semua tahu. Liu Yang, aku ingat kejadian hari ini. Tunggu saja pembalasanku. Karena orang yang tidak disukai sudah pergi. Apakah kita juga harus melanjutkan hal yang belum kita lakukan? Halo, Tuan Yo. Halo, Direktur Yo. Selanjutnya kita akan melakukan apa? Di perusahaan, panggil saya dengan jabatan saya. Bukankah kita sudah menikah?
Memanggil istri saya. Apakah itu melanggar hukum? Jangan kira sekarang kamu bisa bertindak semaumu. Kita hanya menikah palsu. Suatu hari nanti, aku akan membuat pernikahan ini menjadi nyata. Tuan Yo, akhirnya Anda datang. Perusahaan mengalami masalah. Ayah, Ibu, kenapa kalian datang ke sini tanpa berdiskusi dengan saya? Sudah memilih seseorang yang tidak berguna menjadi menantu keluarga Yo kita. Kau ingin membuat saya dan ayahmu marah, bukan? Kamu benar-benar demi seseorang yang tidak berguna ini membatalkan pertunangan dengan Jin Tianqi. Apakah kamu ingin menghancurkan grup Yo? Kalian hanya memperlakukan aku sebagai alat transaksi dengan keluarga Jin. Tidak pernah benar-benar peduli padaku. Di mata kalian, aku hanya alat untuk menghasilkan uang. Kebahagiaan ada di tanganku sendiri. Kurang ajar. Keluarga Yo belum sampai. Kamu yang memutuskan. Kamu tidak apa-apa. Kalau bukan karena kamu menggoda Xiaowan, Xiaowan selalu menjadi anak yang paling patuh. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Kalian berdua, meskipun memiliki status tinggi, tapi hati kalian terlalu kejam. Xiaowan adalah putri kalian, namun kalian menganggapnya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Apakah kalian masih pantas menjadi orang tua? Apa yang saya lakukan bukan urusan kalian. Kamu ajarkan. Segera ceraikan Xiaowan. Ini benar-benar menyakitinya. Karena Xiaowan tidak suka, maka tidak ada yang bisa memaksanya melakukan hal yang tidak disukai. Lakukan. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasnya lagi. Jika kamu pergi, kamu bukan lagi anakku. Tak disangka, keluarga Jin yang terkenal di Sucheng ternyata hanya seperti ini. Bahkan dikalahkan oleh seorang yang tidak berguna. Sampai-sampai kewalahan. Tunangan sendiri pun kabur dengan orang lain. Jangan banyak bicara. Apa tujuanmu datang ke Sucheng? Kenapa kamu membantuku? Aku hanya ingin bekerja sama denganmu melawan Yo Xiaowan dan Liu Yang. Membuat keluarga Yo mereka tak ada hari untuk bangkit kembali. Apa dendammu dengan mereka? Mengapa harus menargetkan mereka? Karena Liu Yang. Dia adalah saudara tiriku yang seayah. Tuan Yo. Keluarga Jin tiba-tiba naik di pasar saham. Grup Yo berada di ambang kebangkrutan. Mengapa semalam turun banyak sekali? Keluarga Jin bekerja sama dengan banyak perusahaan media di Sucheng untuk menekan grup kita. Para pemegang saham ramai-ramai menjual saham mereka. Tuan Yo, jika Anda tidak segera mencari cara, grup Yo sangat mungkin akan menghadapi kebangkrutan. Apa? Pasti Jin Tianqi yang mengacau di belakang. Kamu cari masalah dengan siapa? Jangan cari masalah dengan Tuan Jin. Sekarang Tuan Jin menargetkan keluarga Yo kita. Keluarga Yo kita nanti masih bisa hidup tenang. Semua ini gara-gara sampah ini. Xiaowan, apakah kamu masih belum melihat dengan jelas sampai sekarang? Dia hanya tertarik pada uang keluarga Yo kita. Aku percaya pada Liu Yang. Dia bukan orang seperti itu. Kamu ini anak, benar-benar sudah dibutakan oleh minyak babi. Kenapa kamu bisa jatuh cinta orang miskin seperti ini? Segera pergi dan minta maaf kepada Tuan Jin. Memohon pengampunannya. Hanya dengan cara ini kita bisa mengembalikan harapan bagi grup Yo kita. Aku tidak bisa membiarkan Xiaowan menderita lagi karena aku. Sekarang aku sudah punya sistem. Biarkan aku yang membalikan keadaan ini. Xiaowan, aku punya cara untuk menghidupkan kembali keluarga Yo. Xiaowan, aku punya cara untuk menghidupkan kembali keluarga Yo. Hanya dengan kamu. Apakah kamu tahu nilai pasar grup Yo mencapai miliaran? Begitu banyak uang. Hanya dengan kamu, yang hidup dari uang orang lain, bisa melakukannya. Liu Yang, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi masalah ini terlalu besar. Aku tidak tahu rahasia apa yang kamu sembunyikan. Tapi masalah ini bukan sesuatu yang bisa kamu selesaikan sebelum Jin Tianqi menyulitkanmu. Cepat pergi. Saat ini,
Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu menghadapi sendirian? Aku akan selalu menemanimu. Benar-benar mengganggu. Apa gunanya menemani? Apakah akan membuat grup Yo kita bangkit kembali? Ini semua karena kamu, pembawa sial, yang membuat keluarga Yo hancur berantakan. Lihatlah, inilah orang yang kamu cari. Tidak hanya membuat keluarga Yo bermusuhan dengan Tuan Jin. Pada saat yang kritis, tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan sebagai seorang pria, tidak memiliki tanggung jawab dasar. Bagaimana kamu bisa pantas untuk putriku? Ayah, jangan bicara lagi. Liu yang bukan orang seperti itu. Pada saat seperti ini, kamu masih membelanya. Apa yang sebenarnya dia berikan padamu hingga kamu terpesona? Ayah mertua dan ibu mertua benar. Pada saat seperti ini, aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku akan tetap bersamamu. Tapi Jin Tianqi tidak akan melepaskanmu. Tenang saja. Tentara datang, jenderal yang menghadang, air datang, tanah yang menutup. Hanya seorang Jin Tianqi. Aku belum menganggapnya serius. Menjelang kematian masih keras kepala. Masih ada 1 jam lagi. Sampai waktu penutupan. Hari ini, pasar saham senilai 50 miliar akan berubah menjadi kertas tak berharga dalam sekejap. Dalam sekejap mata, semua akan menjadi sia-sia. Saat itu tiba. Kalian berlutut memohon padaku. Semuanya sudah terlambat. Jin Tianqi. Ternyata benar, kau yang ada di balik semua ini. Wanita yang aku cintai. Belum ada yang berhasil lolos dari genggamanku. Yo Xiaowan, pada akhirnya kau tetap menjadi milikku. Mimpi saja. Liu Yang, bukankah kau sangat hebat? Keluarkan 2 miliar sekaligus. Kali ini aku ingin melihat. Dengan apa kau akan menyelamatkan keluarga Yo? Hari ini. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Wanita yang kau cintai, direnggut olehku. Begitukah? Kenapa aku merasa orang yang akan bangkrut lebih dulu adalah dirimu? Liu Yang, tutup mulutmu. Jin Xiao, kekayaanmu memang mencolok. Bagaimana mungkin bangkrut? Cepat minta maaf kepada Tuan Jin. Kamu pembawa sial. Tuan Jin, akhirnya Anda datang. Barusan saya berpikir, menarik Xiaowan, membawa pria tampan ini, untuk meminta maaf secara pribadi kepada Anda. Tidak disangka Anda sendiri datang ke sini. Saya akan membuat pemuda yang tidak tahu diri ini berlutut, memberikan penghormatan dan meminta maaf kepada Anda. Kenapa masih bengong? Cepat berlutut. Mama, jangan khawatir dulu. Percayalah padaku. Pada saatnya nanti, yang akan terkena akibatnya, pasti dia. Siapa yang kau panggil Mama? Urusan pernikahan Xiaowan. Aku tidak pernah setuju. Orang seperti kamu bisa masuk ke keluarga Yo kami. Mimpi saja. Bermimpi. Ibu, aku sudah bilang bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak bisa melihat bahwa ini adalah Jin Tianqi. Apakah kamu berbuat curang di belakang? Ibu, percayalah padaku. Aku punya cara untuk membantu Xiaowan. Benarkah? Hari ini aku ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk menyelamatkan Yo Xiaowan. Sistem. Apakah ada alat bantu yang dapat membantu Xiaowan keluar dari kesulitan ini? Tidak peduli berapa nilai rasa suka, aku bersedia menukarnya. Sesuai dengan permintaan tuan rumah, telah ditemukan sebuah alat, barang yang sesuai dengan permintaan tuan rumah. Bagus sekali. Kali ini, Xiaowan bisa keluar dari kesulitan. Jin Tianqi berani-beraninya mengganggu Xiaowan. Maka aku, biar kau merasakan pahitnya. Aku punya cara. Cepat berlutut dan minta maaf. Mohon pengampunan dari Tuan Jin. Aku yang harus minta maaf. Bagaimana kalian sebagai orang tua, anak perempuan kalian sendiri, menghadapi masalah, tidak mau mencari cara untuk menyelesaikan. Sebaliknya menyuruhku meminta maaf padanya. Bagaimana kita harus bertindak? Tidak perlu kau ajari. Cepat berlutut. Tidak mau berlutut. Di depan Tuan Jin, tidak ada giliran untukmu berbuat semena-mena. Liu Yang, cepat bangun. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Liu Yang, kamu memang penurut sekali. Disuruh berlutut, kamu langsung berlutut. Benar-benar orang miskin yang rendah hati. Aku sedang menyelamatkan keluarga Yo. Apakah kamu ingin melihat bisnis keluarga sebesar ini hancur? Apakah kita akan membakar semuanya? Masih ada 10 menit lagi.
keluarga Yo akan kehilangan segalanya. Sekarang penuhi perjanjian pernikahan. Kita masih bisa menjadi keluarga. Mengorbankan satu orang luar untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri. Transaksi ini sangat menguntungkan. Xiao Wan, apalagi yang kamu ragu-ragu? Kamu bersama dia hanya karena kamu marah pada aku dan ayahmu. Sekarang mengorbankan seorang pria tampan. Keluarga Yo kita masih bisa diselamatkan. Ibu mohon padamu. Tuan Jin, ini semua karena saya tidak mendidik dengan baik. Tenang saja, saya pasti akan membuat Xiao Wan berubah pikiran. Kesabaran saya ada batasnya. Tinggal 3 menit lagi. Keluarga Yo kalian akan kehilangan segalanya. Segera minta maaf kepada Tuan Muda Jin. Apakah kamu ingin Xiao Wan dari keluarga kami? Tidur di jalan. Keluarga hancur berantakan. Aku tidak akan menyerah pada Liu Yang. Aku sudah memilih dia. Aku tidak akan mengecewakannya. Tak kusangka Xiao Wan begitu peduli padaku. Apa? Aku tidak akan menyukai seorang wanita yang tidak patuh padaku. Karena kamu begitu peduli dengan seorang sampah yang tidak berguna, maka keluarga Yo kalian akan dikubur bersamanya. Tuan Jin, beri aku waktu. Xiao Wan pasti akan berubah pikiran. Kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Tidak apa-apa, Xiao Wan. Aku ada di sini. Gunakan keterampilan. Pengguna telah menggunakan alat karma. Kerusakan yang diterima sendiri dialihkan kepada pelaku. Apa? Aku ternyata mengalami kerugian 20 miliar. Bagaimana mungkin? Saham tidak mengalami kerugian. Ternyata malah dinaikkan oleh seseorang. Menghasilkan keuntungan miliaran. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Inilah akibat dari pilihanmu sendiri. Apa yang telah kamu lakukan? Sekarang belum bisa memberitahumu. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan memberitahumu. Terima kasih. Liu Yang, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Dengan kecerdasanmu ini, kurasa sulit untuk memahaminya. Tapi, keluarga Jin memiliki kekayaan yang besar. Kerugian beberapa ratus miliar. Seharusnya tidak terlalu berarti, kan? Baiklah. Kalian tunggu saja. Beberapa hari lagi, akan ada peluncuran produk baru. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Kalian. Apakah ini benar? Bagaimana? Kamu tidak mau? Kita sebenarnya hanya menikah palsu. Jika terus begini, nasi sudah menjadi bubur. Apakah kamu tidak menginginkannya? Aku hanya ingin tahu, beberapa kali ini, bagaimana sebenarnya kamu melakukannya? Apa yang kamu katakan? Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah meminta sekretaris untuk menyelidikinya. Dokumen akan segera dikirimkan. Cek senilai 2 miliar itu. Dan kerugian mendadak. Kemudian berubah menjadi saham yang menguntungkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tahu tidak bisa menyembunyikannya. Tapi hal seperti ini, bagaimana bisa diungkapkan? Apakah aku harus memberitahu orang lain bahwa aku memiliki sistem seperti dalam novel? Apa yang kuinginkan, aku dapatkan. Siapa yang akan percaya? Sekarang aku belum bisa mengatakannya. Jadi, pokoknya kau tahu saja, aku bukan orang jahat. Mengetahui hal ini sudah cukup. Karena kamu tidak ingin bicara, maka aku tidak akan bertanya lagi. Setelah beberapa hari bersama, aku merasa kamu adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Bagaimana kalau, mari kita jadikan sandiwara ini nyata. Siapa yang bisa menahan ini? Jika saya tidak melakukan sesuatu sekarang, apakah saya masih bisa disebut pria? Bagaimana bisa membiarkan gadis kecil yang memulai duluan? Jangan bergerak.
Tuan Yo. Dokumen yang kamu minta. Sudah aku bawa ke sini. Tuan Liu juga ada di sini. Datang tidak pagi, tidak sore. Tepat datang di saat ini. Kalian siapa? Liu Yang. Hari ini aku datang untuk menghancurkanmu. Kalian ini siapa? Berani-beraninya masuk ke rumah orang tanpa izin. Seseorang membayar saya untuk memberi pelajaran pada kalian. Kamu yang bernama Liu Yang, kan? Ada apa? Saya Jiang Kai. Setengah dari kota Su adalah wilayah saya. Hari ini saya datang untuk menghancurkanmu. Siapa di antara kalian yang berani maju selangkah? Aku akan segera melapor ke polisi. Apa yang kamu bicarakan? Jika aku takut akan hal ini, kenapa aku datang ke sini hari ini? Hari ini, aku datang untuk memberi kalian pelajaran. Apakah kalian tahu tempat ini apa? Berani membuat keributan di sini. Grup Yo tidak akan melepaskan kalian. Gadis kecil ini cukup keras kepala. Percaya atau tidak, aku akan menggores wajahmu, lalu menjualmu ke rumah bordil. Lepaskan aku, tolong. Tidak perlu bicara dengan anjing keluarga Yo. Cepat hancurkan dia. Lihatlah Yo Xiaowan. Berani tidak keras kepala lagi. Ah! Mengganggu wanita. Apa hebatnya itu? Aku sarankan kamu segera berlutut dan minta maaf padaku. Aku masih bisa membuatmu mati dengan cepat. Jangan gegabah. Mereka adalah orang-orang nekat yang dipekerjakan oleh Jin Tianqi. Beberapa orang perlu diajari agar tahu batasannya. Jika ingin mencari perhatian, maka akan kuberikan kesempatan. Saudara-saudara, maju. Lumayan tangguh juga. Tubuh kurus dan lemah. Berani-beraninya jadi pahlawan di depan saya. Hari ini saya akan ajarkan harga dari keberanian. Berhenti. Jiang Kai, bukan. Bicaralah baik-baik. Berapapun yang kamu minta, saya bisa memberikannya. Baiklah, Tuan Yo. Tapi kali ini, aku tidak hanya menginginkan uang. Asisten Tuan Yo benar-benar terawat dengan baik. Namun, aku berpikir, Tuan Yo pasti lebih menggoda. Jika Tuan Yo bisa menemaniku semalam, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana, Tuan Yo? 1 malam untuk 1 nyawa, sungguh tawaran yang menguntungkan. Ensiklopedia Seni Bela Diri telah ditransfer ke ingatan tuan rumah, menghabiskan 1000 poin nilai kesan baik. Mencari mati. Kakak, aku salah. Ampuni aku. Bicara. Siapa yang mengirimmu ke sini? Bukankah ini sudah jelas? Aku hanya mengujimu untuk melihat apakah kamu jujur. Katakan, apa yang Jin Tianqi suruh kamu lakukan? Dia ingin aku menghancurkanmu. Lalu, kemudian bawa lagi Tuan Yo untuk dijadikan selir. Jin Tianqi benar-benar tak tahu malu. Kakak, kumohon lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku akan menjadi anjingmu. Apapun yang kau perintahkan, aku harus melakukan apa? Menjadi anjingnya. Menjadi anjing harus patuh dan mendengarkan. Betul-betul. Guk, 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 guk. Mulai sekarang aku adalah anjingmu, Tuan Besar. Bagaimanapun juga, aku tidak berniat membunuhmu. Namun, melepaskan orang bukan keputusan yang bisa aku buat. Tuan Yo, Tuan Yo, Tuan Yo, aku salah. Aku bisa melepaskanmu. Tapi jika nanti kamu berani melawan aku lagi. Tidak berani, tidak berani. Tidak akan berani lagi.
Karena orangnya sudah pergi. Apakah kita harus melanjutkan? Ada hal yang belum selesai. Aduh. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Orang biasa. Tidak mungkin ada orang biasa seperti kamu. Kemampuan dan keberanianmu luar biasa. Kamu hanya perlu ingat. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku hanya akan melindungimu. Baik. Jika kamu tidak ingin bicara, maka aku tidak akan bertanya lagi. Selanjutnya, apa rencanamu? Jin Tianqi. Dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dia pasti akan mencari cara lain untuk menyerang kita lagi. Kepribadian Jin Tianqi itu, dia pasti akan membalas dendam. Dulu, kau membuat sahamnya, rugi begitu besar, dan bahkan melukai fondasi keluarga Jin. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak perlu menyinggung keluarga Jin demi aku. Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Aku akan melindungi segalanya tentangmu, termasuk dirimu. Juru bicara peluncuran produk baru. Lin Weiwei diculik oleh seseorang. Dia bukan hanya permata hati keluarga Lin, tetapi juga bintang terkenal nasional. Jika pada konferensi pers, dia tidak hadir tepat waktu, maka grup Lin pasti kerugian besar. Apakah ini ulah Jin Tianqi lagi? Kamu sudah mengalahkan mereka. Jin Tianqi dalam waktu singkat tidak akan mengusik kita. Pasti ada seseorang di belakang keluarga Jin. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak akan ada masalah. Aduh, sudah jam berapa ini? Kamu masih memikirkan hal ini? Baiklah. Aku janji, akan membuatnya hadir tepat waktu. Peluncuran produk baru. Tuan Yo, sebelum jam 9 pagi besok, siapkan uang tunai 30 miliar. Jika tidak, bersiaplah untuk mengumpulkan jenazah bintang besarmu. Tuan Yo, laporkan ke polisi. Jin Tianqi terlalu tidak terkendali. Tidak bisa. Lin Weiwei adalah juru bicara kami selama bertahun-tahun. Jika terjadi sesuatu padanya, orang yang tidak bersalah akan terlibat. Akan merusak citra perusahaan kita. Aku tidak bisa membiarkan dia celaka. Jika karena uang kamu khawatir, aku bisa membantumu. Bukan. Ini bukan masalah uang. Mereka sama sekali bukan. Untuk uang, mereka ingin menghancurkan konferensi pers. Jin Tianqi sudah memperhitungkan. Aku akan menyerah. Percayalah padaku. Besok pagi, juru bicaramu akan tepat waktu muncul di lokasi konferensi pers. Rencana penyelamatan penculikan, menghabiskan 500 poin simpati, bisa melacak target, dan mendapatkan denah gudang. Jin Tianqi, kali ini biarkan kamu mencuri ayam tidak berhasil, malah kehilangan beras. Bos besar, lihatlah tubuh orang ini, benar-benar luar biasa. Putri keluarga Lin, memang berbeda. Kulit halus dan lembut. Grup Lin sebagai perusahaan terbesar di Sioux City, grup teratas, bahkan keluarga Jin, tidak dianggap penting. Keindahan seperti ini tidak mudah ditemukan. Jangan khawatir, tunggu konferensi pers besok. Setelah itu, biarkan kamu merasakan akibatnya. Lepaskan aku, jika sesuatu terjadi padaku. Keluarga Lin tidak akan melepaskan kalian. Setelah mendapatkan uang, kita bersenang-senang dulu. Lalu menjualmu ke Asia Tenggara. Kalau nganggur juga nganggur. Lebih baik kita bersenang-senang dulu. Jangan buru-buru. Hal seperti ini butuh pemanasan dulu. Baru ada suasana. Tak disangka, kamu terlihat tenang. Ternyata bisa sangat berbeda. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi.
Bagaimana kalau kamu bantu aku melepaskan? Tali ini sudah membuatku sakit sekali. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Masih bisa berjalan. Pegang erat aku. Kamu adalah Liu Yang. Xiao Wan sudah menyebutkan tentang kamu. Ini, pergi ke hotel terdekat. Ganti pakaian. Besok pagi jam 8. Aku datang menjemputmu. Kamu tidak ikut denganku. Aku masih ada urusan. Tidak bisa pergi bersamamu. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Orang-orang itu. Mereka sudah sadar. Akan pergi sendiri, menyerahkan diri ke kantor polisi. Hari ini benar-benar. Terima kasih banyak. Aku masih belum tahu bagaimana membalas budi padamu. Tidak apa-apa. Aku menyelamatkanmu juga. Untuk membantu Xiao Wan. Tidak perlu sungkan. Terima kasih. Akhir-akhir ini benar-benar beruntung dalam cinta. Misi penyelamatan selesai. Mendapatkan nilai kesan baik dari Lin Weiwei. Hadiah 200 poin. Jaringan penata rias kelas atas. Sejak semalam, Liu Yang tidak tahu pergi kemana. Mengapa dia belum datang? Direktur Yo, jangan tunggu lagi. Kau ini bintang besar. Sepertinya tidak bisa datang. Bagaimana jika kita lanjutkan saja? Umumkan konferensi pers dibatalkan. Saya bisa di depan media mengatakan beberapa kata baik untukmu. Tuan Jin masih peduli dengan keluarga Jin sendiri. Dengar-dengar belakangan ini, rantai modal hampir putus ya. Apakah kamu khawatir? Pacar tampanmu itu, kan? Tenang saja. Aku akan membuatnya menderita lebih dari mati. Para teman media sekalian, saya punya informasi internal. Juru bicara grup Yo. Tadi malam dia diculik. Dan hingga kini, masih belum diketahui keberadaannya. Konferensi pers ini hanyalah sebuah lelucon. Apa? Lin Weiwei adalah duta besar grup Yo selama bertahun-tahun. Jika dia tiba-tiba mengalami masalah, semua orang akan berpikir bahwa grup Yo tidak akan berhasil. Kita akan mengalami kerugian besar. Yo Xiao Wan, jika kamu merusak konferensi pers ini, bersiaplah untuk turun dari posisi ketua dan pergi dari sini. Kelihatannya, grup Yo akan segera berakhir. Kamu dan Kak Xiao Wan, apa hubungan kalian? Dia adalah istriku. Apakah rumor itu tidak benar? Kamu kelihatannya tidak terlihat cemas sama sekali. Kenapa terburu-buru? Pertunjukan yang bagus masih ada di belakang. Ya ampun. Li Zhan di atas panggung mengatakan, kamu diculik. Tuan Yo, sebenarnya apa yang terjadi? Hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Tenang semua. Lin Weiwei tidak dalam bahaya apapun. Dia segera akan muncul di hadapan kalian semua. Saya rasa dia tidak akan datang. Saya dengar Lin Weiwei diculik. Dan Direktur Yo kita ternyata tidak menolong saat melihat orang sekarat. Liu yang pernah bilang, dia akan punya cara. Tuan Yo, Anda benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Di saat seperti ini, masih mengandalkan seorang pria yang hidup dari wanita. Grup Yo kalian benar-benar akan berakhir. Yo Xiao Wan, jika Lin Weiwei tidak muncul lagi, aku akan menarik investasi.
Liu Yang, kamu di mana? Yao Xiaowan, lihatlah apa yang telah kamu lakukan pada perusahaan ini. Bahkan seorang juru bicara pun tidak bisa dijaga. Aku beritahu kamu, jika ada kejadian tak terduga dalam konferensi pers, keluarga Yo kita tidak akan memiliki apa-apa lagi. Direktur Yo, beri penjelasan. Investasi kami tidak boleh sia-sia. Beri aku 5 menit lagi. Lin Weiwei pasti akan muncul. Jika dia tidak muncul, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Sudah siap. Selalu siap. Mengganti duta besar adalah masalah besar. Tuan Yo memutuskan sendiri. Bukankah ini terlalu mengabaikan para pemegang saham kita? Sudah terlihat jelas, kan? Semua orang jangan terpengaruh oleh Jin Tianqi. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melakukan satu pun hal yang mengecewakan kalian. Berikan aku 3 menit saja. Jika Lin Weiwei tidak muncul, aku akan mundur secara sukarela. Posisi ketua grup Yo. Baik. Aku akan memberimu 1 kesempatan. Jika Lin Weiwei tidak muncul tepat waktu. Begini. Jika kamu bersedia memohon padaku, mungkin saya bisa membantu Anda. Tuan Yo. Sepertinya orangnya tidak bisa datang. Kata-kata yang baru saja diucapkan masih berlaku atau tidak? Baik. Saya bersedia mengundurkan diri. Maaf membuat semua orang menunggu lama. Sekarang saya dengan resmi mengumumkan peluncuran produk baru dari grup Yo. Dimulai sekarang. Kamu menyelamatkan aku lagi. Lain kali, bisa membalas dengan cara lain. Aduh. Sampah. Bahkan tidak bisa menjaga satu orang. Malah biarkan Liu Yang, anak itu, menjadi pusat perhatian. Apa gunanya aku punya kamu? Sampah. Apa gunanya kamu? Tuan Jin, ampunilah saya. Ini bukan salah saya. Itu kelompok penculik yang tidak berguna. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu. Lin Weiwei akan bersama Liu Yang. Keluar bersama. Dan kamu, si kecil yang manis. Jika dulu, kamu tidak ditinggalkan oleh Liu Yang, bagaimana dia bisa terlibat dengan Yao Xiaowan? Dulu Liu Yang, bersama denganku, benar-benar sepenuhnya, adalah seorang pecundang. Selama bertahun-tahun ini, siapa yang bisa menyangka, dia begitu hebat? Kalau bukan karena dulu aku putus dengan dia, mungkin tidak. Sayang kecil. Dulu aku benar-benar tidak waras. Sampai-sampai percaya omongan kalian. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Tuan Jin, aku punya cara. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun. Anak angkat keluarga Liu, Liu Shengyang, semua orang terpandang di Qingcheng, akan ikut serta. Saat itu, Yao Xiaowan pasti akan ikut serta. Iya, Tuan Jin, Liu Shengyang adalah pewaris grup Liu. Rumor mengatakan grup Liu, bertahun-tahun yang lalu, putra kandung ketua dewan menghilang secara misterius. Liu Shengyang seharusnya menjadi pewaris utama keluarga. Selama kita di pesta, memprovokasi. Biarkan Tuan Muda Liu menghadapi Liu Yang. Pastikan, biarkan dia mati tanpa tempat peristirahatan. Liu Shengyang. Menarik sekali. Siapkan hadiah. Aku ingin Liu Yang di pesta nanti hancur reputasinya.
Melihat seluruh kota Su, hanya Tuan Jin yang mampu bekerja sama dengan keluarga Liu. Mari bersulang. Tentu saja, You Xiaowan hanyalah seorang bodoh yang tidak punya pandangan. Mengabaikan Tuan Jin yang seperti ini. Sumber daya berkualitas. Ternyata memelihara pria simpanan. You Xiaowan adalah salah satu dari banyak pengejarku. Aku sama sekali tidak menganggapnya penting. Minum. Itu adalah Tuan Muda Jin kita. Bagaimana mungkin merasa terganggu oleh urusan duniawi? Maaf sekali. Sampai terciprat ke celana. Bagaimanapun juga kamu sudah terbiasa melayani orang. Tidak apa-apa. Dibandingkan dengan mulut beberapa orang, celana ini terbilang bersih. Direktur Yo cantik bak bunga hadir di acara seperti ini. Tentu saja sangat serasi. Namun beberapa orang dari ujung kepala hingga kaki tak seharga 500.000. Berani-beraninya menyusup ke kalangan elit. Benar-benar tidak tahu malu ya. Jin Tianqi, apa yang ingin kamu lakukan? Pesta Tuan Muda Liu. Bukan sembarang orang bisa datang. Liu Yang, kalau kamu tahu diri, pergilah sendiri. Jangan tunggu aku menyuruh orang melemparmu ke selokan. Jin Tianqi, kamu keterlaluan. Lalu menurutmu, orang seperti apa yang layak? Pertanyaan yang bagus. Setidaknya harus seperti saya, berkedudukan tinggi, bangsawan kaya dan berkuasa, baru layak bernegosiasi dengan Tuan Liu. Kamu bagaimana? Selain menggoda wanita, apalagi yang bisa dia lakukan? Benar. Dulu, saat dia bekerja di agen properti, bahkan untuk menuangkan teh untuk klien, dia tidak mengerti caranya. Titik. Kelihatannya, Tuan Jin sangat memahami saya. Namun sayangnya, mata anjing memandang rendah orang. Harus membayar harganya. Liu Yang, tidak perlu pedulikan mereka. Berbicara dengan orang seperti mereka tidak ada gunanya. Liu Shengyang belum muncul. Kita tidak boleh kehilangan kendali dulu. Tenang, aku sudah siap. Kamu tunggu saja dan lihat. Hari ini siapa yang sebenarnya jadi bahan tertawaan. Siap. Apa yang bisa kamu siapkan? Ya, dicuri, jam tangan palsu, atau setelan usang yang disewa. Orang seperti kamu tidak akan pernah mengerti kepentingan kelas atas kami. Hanya orang desa yang bisa menjadi temanmu. Bagaimana kalau begini? Berani tidak kamu bertaruh? Lihatlah malam ini, hadiah yang aku kirimkan. Apakah akan mengejutkan Tuan Liu? Kamu berani bertaruh? Tuan Liu, apa yang belum pernah dilihat? Siapa yang akan menyukai barang rongsokanmu itu? Barang rongsokan. Barang yang saya berikan kepada Tuan Liu pasti akan membuat seluruh kota Su gempar. Kamu sudah gila ya? Berani-beraninya di depan Tuan Jin mengatakan hal seperti itu. Tuan Jin, dunia macam apa yang belum pernah dilihatnya? Menurutku dia dipaksa oleh Tuan Jin hingga mulai bicara ngawur. Orang seperti ini tidak bisa masuk ke tempat yang terhormat. Aku ingin mendengar apa yang sudah kau siapkan. Hadiah mengejutkan untuk kota Su. Kak Liu, di pesta Anda ini, ada orang gila yang menyusup. Jika Anda tidak mau, Anda bisa langsung suruh dia keluar. Aku benar-benar ingin melihat apa sebenarnya yang sudah dia siapkan. Hadiah tentu saja harus dikeluarkan pada kesempatan yang tepat. Namun sebelum itu, Tuan Liu berani tidak bertaruh dengan saya? Bertaruh apa? Jika hadiah saya tidak menarik perhatian Anda, saya akan segera meninggalkan kota Su. Namun jika menarik perhatian, kau memberi Jin Tianqi 3 tamparan. Baik, aku suka dengan sikapmu yang tidak tahu hidup mati. Hahaha. Baik, aku suka dengan sikapmu yang tidak tahu hidup mati. Kamu juga pantas. Kakak Liu,
Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan barang-barang itu? Menurutku, langsung saja usir dia keluar. Betul. Dia dulu di toko, mencuri buah dari pelanggan orang lain. Sekarang tidak tahu dari tempat sampah mana mengambil barang bekas sebagai hadiah. Hahaha. Liu Yang, jangan bercanda. Keluarga Liu sebagai keluarga terkemuka. Bahkan keluarga Jin pun tidak dianggap penting. Jika kamu menyinggung keluarga Liu, bahkan aku pun tidak bisa membantumu. Tenang saja. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak yakin. Ini adalah dari lelang tahun lalu di Chiang, yang terjual dengan harga fantastis 1 miliar. Bagaimana bisa ada di tangannya? Liu Yang, dari mana kamu mendapatkan barang berharga seperti ini? Tidak mencuri, tidak merampok. Jalannya sah. Tuan Muda Liu. Ini. Tidak tahu apakah Anda puas atau tidak. Palsu. Ini pasti palsu. Dia seorang miskin. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan barang yang begitu berharga? Tuan Jin jika tidak percaya, bisa mencari seorang ahli penilai untuk menilai keaslian barang ini. Namun, saya ingin memberitahu Anda sebelumnya. Fitnah bisa mengakibatkan tanggung jawab hukum. Selamat kepada tuan rumah. Mengejutkan Yao Xiaowan. Mendapatkan 1000 poin rasa suka. Periksa asal-usul cincin itu. Dan latar belakang Liu Yang. Baik. Liu Shili. Aku akan membuatmu membayar suatu hari nanti. Hari ini anggur ini benar-benar enak. Asalkan kalian semua senang. Aku merasa tenang sekarang. Hari ini aku yang traktir. Semua tagihan. Biar aku yang tanggung. Baiklah. Yangga, kebetulan sekali. Kenapa kamu ada di sini? Ibu saya sudah sembuh. Keluar untuk merayakan sedikit. Benar, Kak Yang. Kenapa kakak minum sendirian di sini? Sendirian membosankan. Minum beberapa gelas lagi. Kak Yang, apakah kakak punya masalah? Apakah masih karena uang? Penyakit ibu saya disembuhkan olehmu. Jika ada kesulitan, katakan saja padaku. Aku akan membantumu, meskipun harus menjual panci dan besi. Aku menghargai niat baikmu. Aku ada pertemuan dengan teman di sini. Semua dari Su Cheng. Anak-anak kaya dan berkuasa. Apakah kamu ingin ikut? Dengan kondisiku ini, lupakan saja. Ayo pergi, ayo pergi. Semua orang sangat merindukanmu. Selain itu, ada aku di sini. Tak ada yang berani mengganggumu. Ayo, ayo pergi, Yangga. Datanglah. Bangunkan aku. Dengar-dengar di pertemuan keluarga Liu beberapa waktu lalu, ada seseorang yang berani membuat Tuan Muda Liu merasa malu di depan umum. Dengan kedudukan Tuan Muda Liu, ada yang berani menentangmu. Benar-benar tidak tahu diri. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membuatnya tahu apa itu penderitaan. Benar sekali. Tuan Muda Liu adalah pewaris masa depan di keluarga Liu. Harta keluarga Tuan Liu cepat atau lambat akan menjadi milik Anda. Saat itu tiba, Tuan Muda Liu akan berada di kota Su. Bisa dibilang dia menguasai segalanya. Tenang saja. Selama kalian patuh dan mendengarkan, keuntungan tidak akan kurang untuk kalian. Lanjutkan bermain. Kakak Liu, hari ini saya membawa seorang teman. Mendengar nama besar Anda, dia sangat ingin bertemu denganmu. Liu Shengyang. Kenapa kamu ada di sini? Liu Yang. Yangga, dia teman kecilku. Apakah aku memberimu kesempatan untuk bicara? Tutup mulutmu. Dulu, kamu berani sekali di pesta, mempermalukan aku di depan umum. Sekarang kamu datang ke sini. Bagaimana mungkin Liu yang punya masalah dengan Tuan Muda Liu? Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan Liu yang dalam bahaya.
Kamu sedang bermain api. Tuan Muda Liu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia adalah saudaraku. Meskipun dia diberi keberanian, dia juga tidak berani menyinggung Anda. Kamu pikir kamu siapa? Liu Shengyang. Jangan terlalu berlebihan. Saat kamu mempermalukan aku dulu, apakah kamu berpikir akan ada hari ini? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Pukul dia di kepala. Kalau tidak, hari ini kalian jangan harap bisa pergi dari sini. Tuan Muda Liu ini, bukankah kamu selalu memohon padaku agar aku berinvestasi padamu? Asalkan kamu minum 1 botol ini, aku akan memberimu 5 juta. Ini 5 juta. Nilai untuk uangnya sangat tinggi, loh. Tuan Muda Liu, antara Anda dan teman saya, pasti ada kesalahpahaman. Saya minta maaf atas nama saudara saya. Wuyu, apa sebenarnya yang diinginkan Liu Shengyang? Kau pikir kau ini siapa? Aku masih harus memberikanmu muka. Jangan sampai tidak tahu diri. Hei, Liu Yang, bukankah suka pamer? Mengapa membiarkan saudara baikmu dipukul seperti ini? Kenapa kamu tidak berpikir untuk menyelamatkannya? Mau mati? Aku tahu kamu sangat kuat, tapi kekuatan itu tidak ada gunanya. Selain berdiri di sini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sebenarnya, kamu sudah puas bermain. Sudah puas. Kecuali kamu berlutut dan memberi 3 kali salam hormat. Salam hormat. Salam hormat. Kamu percaya tidak? Dengan 1 panggilan telepon saja, aku bisa membuatmu di Suzhou tidak bisa bertahan. Omong kosong kamu. Kau pikir kau siapa? Hari ini bahkan jika Raja Langit datang, juga tidak bisa menyelamatkanmu. 20 tahun yang lalu, kau seharusnya mati di luar sana. Hidupmu sampai sekarang hanya merepotkan. Benar, kan? Yexing KTV. Datanglah cari aku. Baiklah. Aku benar-benar ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lanjutkan. Ayo, ayo. Hei. Mari bermain. I'm seeing through your eyes and know what's wrong your mind. Siapa yang berani mengganggu kakak Liu Yangku? Lin Weiwei. Bagaimana Liu yang bisa mengenalnya? Lin Weiwei adalah bintang besar yang sedang naik daun. Penggemarnya mencapai miliaran. Jika masalah ini tersebar di internet, keluarga Liu mungkin tidak akan bisa menghadapinya. Lin Weiwei. Bagaimana kamu bisa mengenal Liu Yang? Aku dengar ada seseorang di sini yang menyulitkan kakak Liu Yangku. Hari ini aku datang untuk melihat siapa yang berani sebesar ini. Lin Weiwei sebagai bintang top, memiliki banyak penggemar. Setiap gerakannya, semua bisa mendapatkan keuntungan besar. Apalagi keluarga Liu sedang ingin bekerja sama dengan Lin Weiwei. Saat ini, menyinggung Lin Weiwei tidak sebanding dengan kerugiannya. Tuan Muda Liu benar-benar berkuasa. Bahkan berani menggertak teman saya. Nona Lin, saya dan Liu yang hanya bercanda saja. Bermain-main. Memukul kepala orang dengan botol minuman. Kamu bilang ini hanya bermain-main. Keluarga Liu ternyata memang sangat sombong. Tampaknya, sudah saatnya membantu keluarga Liu untuk promosi yang baik. Nona Lin. Tidak perlu. Karena Nona Lin sudah muncul, maka saya harus memberikan muka ini. Mari kita pergi. Bagaimana? Begitu saja pergi. Apa yang kamu inginkan? Yang satu ini, untuk teman saya yang memukul. Liu Yang, aku sudah mencatatnya. Kita pergi. Ayo.
Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit saja? Kak Yang, maafkan aku. Tidak apa-apa. Orang seperti ini, jangan terlalu sering berhubungan di masa depan. Ini adalah hadiah. Selamat kepada tuan rumah atas perolehan jaringan elit. Sumber daya Lin Media. Nilai kesan bertambah 1000. Ternyata bisa mendapatkan nilai kesan seperti ini. Sungguh luar biasa. Kalau di masa depan ada lebih banyak yang seperti ini, bukankah aku jadi tak terkalahkan? Xiao Wan, kenapa kamu datang ke sini? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat ya. Oh, bukan seperti itu. Xiao Wan, aku dan Lin Weiwei hanya teman biasa. Barusan dia banyak membantu aku di sini. Iya, Kak Xiao Wan. Terakhir kali Kak Liu menyelamatkan aku. Kali ini aku balas budi. Kak Yo, kamu jangan-jangan cemburu ya? Aku dan Liu Yang hanya hubungan pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Benarkah? Kalau begitu selamat untuk Tuan Liu. Tidak terlihat ya, Tuan Liu ternyata punya hubungan baik dengan banyak orang. Bisa membuat bintang top kita selalu teringat. Dikelilingi oleh banyak wanita, sungguh bahagia. Bukan, Xiao Wan. Wei Wei benar-benar hanya teman biasa. Wei Wei. Panggilannya sangat akrab. Xiao Wan. Selamat tinggal, Kak Liu Yang. Baiklah, aku dan Lin Weiwei benar-benar tidak ada apa-apa. Dia hanya datang untuk membantu. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kita hanya menikah pura-pura. Pernikahan ini palsu. Tapi perasaanku padamu tulus. HMPH. Tuan Yo. Tidak baik, Grup Liu tiba-tiba mengumumkan penarikan dari semua proyek terkait Grup Yo. Semua pemegang saham melihat ini dan segera meminta untuk menarik investasi. Para pemasok juga menghentikan kerjasama dengan kita. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Apakah mereka tidak tahu bahwa tiba-tiba melanggar kontrak harus membayar 3 kali lipat denda? Dengar-dengar keluarga Liu bersedia menanggung denda 3 kali lipat. Tidak peduli berapapun harganya. Orang lain takut terlibat. Juga berbondong-bondong menjauhkan diri dari kita. Pasti Liu Shengyang. Dia benar-benar sampai sejauh ini. Pagi ini Liu Shengyang bahkan menyebarkan berita, mengatakan tidak peduli berapapun harganya. Dalam 3 hari, perusahaan Yo harus bangkrut. Siapapun yang berani membantu akan dianggap sebagai musuh keluarga Liu. Apakah ini karena hubungan Liu yang dengan keluarga Liu? Benar, Tuan Yo. Keluarga Jin yang membuat kekacauan terakhir kali. Itu semua diatur oleh Liu Shengyang di belakang layar. Jelas sekali mereka sengaja menargetkan kita. Kita harus memikirkan cara yang baik. Saya mengerti. Anda bisa keluar dulu. Tuan Zhang. Ada sesuatu. Tuan Zhang. Hanya Anda yang bisa menangani masalah ini. Hanya dengan cara ini masalah bisa diselesaikan. Mohon bantuannya, Tuan Zhang. Bantu Grup Yo melewati masa sulit ini. Xiao Wan. Bukan aku tidak mau membantumu. Kali ini Liu Shili benar-benar bertekad untuk menjatuhkan Grup Yo. Meskipun aku punya hubungan lama dengannya, aku juga tidak bisa ikut campur. Tuan Zhang, jika Anda bersedia membantu, Grup Yo bersedia memberikan 3% keuntungan. Keuntungan tidak perlu. Namun, aku baru-baru ini mendengar, kamu dan anak itu, Liu Yang, kalian sangat dekat. Kamu pasti Liu Yang. Tuan Zhang, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Tidak perlu berbelit-belit. Sangat sederhana. Kamu tinggalkan Yo Xiao Wan. Aku akan membantu Grup Yo melewati masa sulit. Tuan Zhang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Liu Yang. Tuan Zhang, anak muda zaman sekarang, berani mencintai, juga berani membenci. Masalah ini tidak perlu Anda khawatirkan. Lagi pula,
Saya dan Xiaowan benar-benar saling mencintai. Bukan hanya kata-kata sembarangan dari siapapun. Bisa dipisahkan. Anak muda jangan terlalu gegabah. Grup Yo adalah hasil jerih payah pacarmu. Kamu hanya bisa melihatnya bangkrut. Ini tidak perlu Anda khawatirkan lagi. Sebagai pacar Xiaowan, jika dia menghadapi kesulitan, aku bersedia memberikan segalanya. Tidak perlu kamu berpura-pura baik di sini. Tetapi, jika ada yang sengaja menyulitkan Xiaowan, aku akan membuatnya membayar harga yang pantas. Liu Yang, aku tahu kamu ingin membantuku. Tetapi sekarang hanya Zhang Lao dapat membantu grup Yo melewati masa sulit. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Aku ada di sini. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku percaya padamu. Tapi grup Yo adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa menyerah. Liu Yang, aku tidak bisa. Bagaimana kamu bisa memahaminya? Tuan Zhang. Meskipun pada awalnya, aku dan Liu Yang hanya berpura-pura, tapi perlahan-lahan aku mulai menyukainya. Aku berharap Anda bisa merestui kami. Dia pada akhirnya adalah sulit untuk selalu bersamamu. Apakah kamu rela demi pria seperti ini? Mengorbankan grup Yo yang telah kamu perjuangkan selama bertahun-tahun. Bijaksana dan tegas. Aku pikir kamu sudah memiliki jawabannya di dalam hati. Keluarga Liu sebagai yang teratas memiliki banyak sumber daya yang tidak bisa dibandingkan denganmu. Selama kamu bisa menikah dengan Liu Shengyang, hari-hari ke depan sumber daya akan terus mengalir. Grup Yo juga akan memiliki perkembangan terbaik. Baik. Aku setuju denganmu. Tapi aku butuh waktu. Begitu baru benar, kan? Aku beri kamu waktu 3 hari. 3 hari. Aku ingin melihat Liu yang meninggalkan Su Cheng. Tanda tangani ini. Aku akan segera meminta pemasok melanjutkan pasokan. Xiaowan, semua ini karena aku. Kamu harus menderita begitu banyak. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Tuan rumah telah menukarkan izin serangan bisnis. Xiaowan, kamu orang yang pintar. Bagaimana memilih? Aku tidak perlu banyak bicara. Jangan khawatir. Pihak keluarga Liu, aku pasti akan memohon kepada mereka. Asalkan kita memiliki sumber daya keluarga Liu. Di masa depan, grup Yo pasti akan terus berkembang. Tuan Zhang, Anda benar-benar datang di saat yang tepat. Dengan Anda di sini memimpin, kami semua merasa lebih tenang. Anak itu, Liu Yang, jangan-jangan dia tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Liu Yang, kamu datang. Kau benar-benar berani datangnya. Bagaimana bisa berpikir jernih? Sebelum pergi dari kota Su, harus pamit pada Xiaowan. Aku bisa memberimu kesempatan ini. Menurutku yang harus pergi adalah kamu. Zhang Qiming. Kurang ajar. Bagaimana Anda berani memanggil nama Tuan Zhang secara langsung? Anak muda jangan terlalu sombong. Tanpa semangat, apakah itu masih bisa disebut anak muda? Tuan Zhang Qiming, kami menerima laporan bahwa Anda diduga terlibat dalam penipuan bisnis. Silakan ikut dengan kami. Apakah Anda tidak salah paham? Saya adalah Zhang Qiming. Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti ini? Pasti ada yang menjebak saya. Bawa dia pergi. Tidak mungkin, itu pasti kesalahpahaman. Lepaskan saya. Saya adalah Zhang Qiming, Tuan Liu. Sesuai perintah Anda,
Sudah selesai. Terima kasih. Perintah Nona Lin. Tidak berani menunda. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiah peta kerajaan bisnis. Bagaimana mungkin Liu yang bisa memiliki kemampuan sebesar ini? Bisa membuat Tuan Zhang dibawa pergi. Sekarang Tuan Zhang tidak ada. Siapa yang akan menyelamatkan grup Yo? Apakah kamu yang melakukannya? Aku sudah bilang. Aku akan membantumu. Tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Dia sama sekali bukan membantu kamu. Dia ingin menguasai grup Yo. Ini adalah bukti bahwa Tuan Zhang telah menggelapkan dana perusahaan. Saya sudah lama menyiapkannya. Kalian semua benar-benar picik. Tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dia hampir menghancurkan grup Yo. Tapi begitu Tuan Zhang pergi, tidak ada seorang pun yang mau bekerja sama dengan grup Yo kita. Takutnya kali ini benar-benar akan berakhir. Tuan Yo. Ini adalah surat niat kerjasama dari grup global. Mereka bersedia menginvestasikan 5 miliar. Tapi syaratnya adalah, Pak Liu harus menjadi wakil ketua dewan. Ternyata kamu sudah mengatur semuanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku sedikit pun? Hampir saja aku menghancurkan grup Yo dengan tanganku sendiri. Maafkan aku. Awalnya aku ingin memberimu kejutan. Tidak menyangka hampir menjadi ketakutan. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya tidak mempercayaimu. Siapa suruh kamu adalah istriku. Kalau bukan aku yang membantu, siapa lagi? Kamu sudah membantu saya begitu banyak. Bagaimana saya harus berterima kasih padamu? Sebagai istri wakil direktur. Bukankah seharusnya saya mengundangmu makan malam? Buka mata kalian lebar-lebar. Apa ini? Kalian berdua merasa sangat hebat. Bahkan tidak bisa mengatasi Liu Yang. Direktur Liu. Pasti ada seseorang di belakang Liu yang mendukungnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berulang kali mengeluarkan begitu banyak uang? Sekelompok sampah. Kalian semua tidak berguna. Bahkan seorang Liu Yang pun tidak bisa kalian atasi. Bukankah dulu kalian sudah menjamin kepada saya? Kalian hanya mencari alasan untuk ketidakmampuannya sendiri. Mencari alasan. Tenang, tenang. Anak itu pasti sedang beruntung. Beruntung. Mereka bahkan bisa menggerakkan grup global. Menjatuhkan Zhang Qiming. Apakah itu keberuntungan? Bagaimana kamu bisa berani mengejek Liu Yang? Sebagai sampah. Sekarang, bukan hanya tidak bisa mengatasi Liu Yang, tapi juga merugikan Zhang Qiming. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Direktur Liu, saya juga tidak menyangka. Liu Yang ternyata begitu hebat. Saya tidak berani lagi. Kalau kamu tidak berani, cari cara untukku. Kalau tidak, kalian berdua keluar dari sini. Baik, Tuan Liu. Kenapa dulu tidak terpikirkan bahwa Liu yang begitu hebat? Kalau tahu dari awal, aku tidak akan menyinggung dia. Li Zhan. Liu yang sekarang semakin hebat. Kita harus. Diam kau. Dulu kalau bukan karena kau menggoda aku, mana mungkin aku bisa menyinggung dia? Lalu sekarang bagaimana? Liu yang sekarang pasti tidak akan melepaskan kita. Sepertinya hanya bisa menggunakan cara itu. Sayang, kenapa serius sekali? Barusan kan cukup harmonis. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa Global Group mau membantumu? Siapa lagi aku bisa jadi? Aku adalah suamimu. Bersikaplah serius padaku. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa grup Universal membantumu? Itu adalah salah satu grup terkuat di negara ini. Keluarga Liu di matanya hanya seperti menunjukkan keterampilan di depan seorang ahli. Apakah Lin Weiwei yang membantumu di belakang layar? Apa hubunganmu dengan Lin Weiwei? Sayang, percayalah padaku. Aku dan Lin Weiwei benar-benar hanya teman. Dulu aku pernah menolongnya. Jadi sekarang dia ingin membalas budi. Aku tidak pernah punya niat lain terhadapmu. Aku bersumpah. Apa yang kamu katakan itu benar. Benar-benar tulus. Bulan dan matahari bisa menjadi saksi. Aku tahu kamu tidak berani berbohong. Kali ini aku akan memaafkanmu. Jika nanti kamu berani menjalin hubungan dekat dengan Lin Weiwei lagi. Aku, istri, aku salah. Aku salah, aku salah. Aku salah. Yao Xiaowan, kamu bersekongkol dengan orang luar. Membuat perusahaan jadi kacau balau.
Saatnya menyerahkan posisi ketua dewan. Tuan You benar sekali. Grup You adalah seluruh usaha dan kerja kerasku. Mengapa aku harus menyerahkannya? Xiao Wan, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang wanita. Sejak kamu bersama Liu Yang, Grup You telah terlibat dalam banyak masalah. Hampir saja tidak bisa bertahan. Tidak bisa menjadikan usaha semua orang sebagai permainanmu. Sebagai pemegang saham terbesar perusahaan, saya tidak setuju. Kalau begitu, Xiao Wan, jangan salahkan ayahmu yang kejam. Demi keuntungan, kau bahkan tega terhadap putri kandungmu sendiri. Melakukan hal seperti ini. Apakah di mata kalian, aku hanya alat untuk menghasilkan uang? Kalau tidak begitu, hari ini tidak ada yang akan membantumu. Lebih baik menyerah saja, agar bisa pergi dengan lebih terhormat. Aku tidak akan setuju. Itu bukan keputusanmu lagi. Orang-orang, bawa dia pergi. Jiang Kai, kenapa kalian datang ke sini? Kakak Liu mengirim pesan padaku. Katanya kamu dalam bahaya. Menyuruhku segera datang. Bagaimana, kakak ipar, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Untunglah kamu datang tepat waktu. Baik. Kenapa bengong? Sapa orang, dong. Halo, kakak ipar. Kamu, siapa kamu? Sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan orang lain. Mengganggu kakak iparku. Kamu sudah bosan hidup ya? Kakak Liu adalah kakakku. Tuan You adalah kakak iparku. Kalau kamu buat masalah lagi, aku akan mematahkan kakimu. Kakak besar. Ternyata kamu, si sampah ini. Kenapa masih muncul di sini? Keluar dari sini. Sepertinya bukan kamu yang berkuasa di sini. Salam, kakak besar. Semua sudah beres. Sudah beres, kakak besar. Semua sudah beres. Aku yang turun tangan. Semua harus beres. Kerja yang bagus. Ayah. Sekarang kita bisa bicara baik-baik. HMPH. Begini caramu bernegosiasi. Jika aku tidak salah ingat. Kamu memaksa Xiaowan seperti ini, bukan? Aku merasa lingkungan sekarang cukup baik. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini adalah urusan keluarga kami. Bukan urusan orang luar sepertimu. Untuk bicara sembarangan di sini. Xiaowan. Jika kamu masih menganggapku sebagai ayahmu, usir dia dari sini untukku. Itu tidak mungkin. Liu yang sudah menjadi wakil presiden grup You kami. Selain aku, dia yang terbesar. Dia paling berhak duduk di sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Mulai sekarang, semua urusan grup You akan diserahkan kepada Xiaowan. Jika kamu berani campur tangan lagi, lain kali aku tidak akan melepaskanmu. Kakakku bertanya padamu, apakah kamu tuli? Kakak besar. Tenang saja, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Sekarang masalah keluarga You sudah selesai. Selanjutnya, giliran keluarga Liu kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Besok ada lelang proyek. Liu Shili dan Liu Xingyang akan hadir. Saat itu biarkan mereka tahu. Apa artinya penyesalan? Bagaimana persiapan urusannya? Tenang saja. Semuanya sudah diatur dengan baik. Acara lelang sekarang dimulai. Selanjutnya, kami mengundang Liu Corporation naik panggung untuk mengumumkan rencana penawaran. Kami, Grup Liu, akan menggunakan 30 miliar untuk mengembangkan tanah di timur kota ini. Tidak lama lagi, akan menjadi sistem bisnis paling top di dunia. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, biaya akan kembali selama Grup Liu berhasil memenangkan tender.
pasti akan membawa kekayaan yang tak terhingga ke kota Su. Baiklah. Sepertinya kali ini tender milik keluarga Liu. Melihat ke seluruh kota Su, tidak ada yang bisa menandingi keluarga Liu. Keluarga Liu masih makan dengan cara yang tidak menyenangkan. Tuan Liu, semuanya sudah siap. Terima kasih. Host telah memperoleh hak tawar-menawar mutlak. Nilai kesan dapat ditukar dengan buff bisnis sementara. Para hadirin, adakah yang ingin naik ke panggung untuk menawar? Ayah, jangan khawatir. Aku sudah lama memperingatkan semua orang. Tidak akan ada seorang pun yang berani bersaing dengan keluarga Liu kita untuk tanah ini. Tanah ini. Keluarga Liu kita pasti akan mendapatkannya. Bagus sekali. Selama kita mendapatkan proyek ini, keluarga Liu akan menjadi keluarga teratas. Meskipun tanpa Lin Weiwei, kita tetap bisa menemukan orang lain. Karena tidak ada orang, maka kita mulai menghitung mundur. 300 miliar sekali. 300 miliar 2 kali. Tidak benar. Mengapa Liu Yang dan You Xiaowan tidak datang? Apakah mereka menyerah? 300 miliar 3. Maaf, saya datang terlambat. Liu Yang, akhirnya kamu datang juga. Kenapa? Apakah saya tidak bisa datang ke lelang? Tapi apakah kamu sudah mendaftar? Dia mewakili kami dari grup global. Rencana saya sangat sederhana, yaitu semua orang berinvestasi 8 miliar untuk membangun landmark baru di Sucheng. Saya jamin akan menguntungkan dalam 2 tahun. Ini benar-benar desain yang jenius. Apakah proposal ini cukup berbobot? Selama saya mendapatkan tanah di timur kota, saya akan menjamin kepada setiap orang yang hadir di sini, kalian semua akan mendapatkan tanah untuk dikembangkan sendiri. Kita semua akan mendapatkan keuntungan bersama. Tapi keluarga Liu dikecualikan. Liu Yang, kamu bajingan, menghilang selama bertahun-tahun. Dan sekarang datang untuk membuat kekacauan. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Semua orang. Rencana Liu Yang adalah menjiplak milik keluarga Liu kami. Kamu bilang aku menjiplak milik kalian. Buktinya mana? Semua orang. Liu Yang sebelumnya hanyalah seorang agen properti. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti tentang lelang tanah seperti ini? Lihat seluruh kota Su. Hanya keluarga Liu kita yang punya kekuatan ini. Jika bukan meniru kita, siapa lagi yang bisa dia tiru? Cara keluarga Liu kalian benar-benar tidak tahu malu. Namun saat kalian memfitnah saya, membuat jebakan untuk orang lain juga butuh otak. Hak cipta ini sudah saya daftarkan 3 bulan yang lalu. Dengan apa saya meniru kalian? Sekalipun rencana kalian bagus, apa gunanya? Mengapa grup global harus percaya pada kalian? Karena Tuan Liu Yang adalah pemegang saham terbesar di grup global kami. Liu Yang sekarang ternyata begitu hebat. Kenapa dulu aku diam? Apa kau merasa sangat dirugikan olehku? Liu Yang, kau yang memaksaku melakukan ini. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Liu Yang, kau membuatku menjadi tidak manusia, tidak hantu. Aku akan membuatmu membayar harga. Liu Yang. Liu Yang, kamu tidak apa-apa. Liu Yang, kenapa aku harus tunduk? Sama-sama agen properti. Namun, kau hidup bagaikan raja. Sedangkan aku berakhir dengan sangat tragis. Liu Yang, aku tidak terima. Dulu, kau mengkhianatiku demi keuntungan kecil. Ini adalah karmamu. Liu Yang, aku tidak terima. Aku mengumumkan pemenangnya adalah grup global. Aku dengar ada belasan orang mengerumuni Kak Yang, mencari masalah dengannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku baru saja mendapat kabar. Langsung memberitahumu. Tepat di depan sana. Ayo.
Liu Yang. Cepat pergi. Xiao Wan. Sejak hari itu kita bertemu di KTV. Aku tahu semuanya sudah ditakdirkan. Dulu kita menikah palsu. Sekarang, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia.